Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala al-qa'idatu tsaniyatu wal 20. Kaidah ke-22. Ma warada bihi syar'u, apa yang datang dengannya syariat. Ma warada itu datangnya. Mutlaqan secara mutlak. Wala dhabita lahu, dan tidak ada ukuran baginya fihi di dalam hal tersebut. Wala fil lughati, dan tidak pula dalam bahasa. Yurja'u, maka dikembalikan fihi dalam masalah tersebut ilal urfi, kepada tradisi atau adat. Al-amsilah, contohnya Pak. Jadi kalau misalkan ini ada suatu hal, kemudian ada ukuran, tapi ukurannya tidak diketahui, syariat tidak menjelaskan, bahasa juga tidak menjelaskan, maka dikembalikan apa? Pada adat. Contoh, minha al-iktifa'u, mencukupkan diri fi niyati sholati, dalam niat sholat, bil muqaranatil urfiyah, bil muqaranatil urfiyati, dengan muqaranah urf, muqaranah adat. Bihaitsu, di mana yu'addu, dianggap, yastahdhiru, dia menghadirkan niat lis sholati, untuk sholat. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu ada istilahnya al-muqaranatul urfiyah, ada yang namanya al-muqaranatul haqiqiyah. Apa muqaranah urfiyah sama muqaranah hakikiyah? Muqaranah ini dalam masalah niat ya. Niat dalam hati. Kalau muqaranah hakikiyah itu, niat harus hadir di seluruh bagian takbiratul ihram. Kalau muqaranah urfiyah, niat harus hadir di salah satu dari bagian takbiratul ihram. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ada khilaf di antara para ulama Syafi'ah sendiri. Niat itu harus bagaimana? Niat itu apakah harus muqaranah hakikiyah atau muqaranah urfiyah? Maka sesuai dengan kaidah ini, namanya niat nggak ada batasan. Pokoknya niat, ya sudah. Maka muqaranah urfiyah. Jadi ketika orang niatnya kapan? Orang niat ketika dia mulai takbir Allahu Akbar. Entah di bagian mana, entah pas ngomong Allah, atau pas ngomong A, atau pas ngomong bar, atau Allahu, atau ak. Pas itu, pokoknya ketika Allahu Akbar, seret terbesit dia niat. Ya, oh saya sholat maghrib fardu. Ya, gitu. Nah, itu maknanya. Yang penting apa? Ada niat ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena niat itu memang disyaratkan, diwajibkan, rukun sholat, tapi tidak ada batasan kapan niat itu dihadirkan. Maka hukumnya kembali kepada urf, karena di situ ada sisi kemudahan juga. Karena akan kesulitan kalau orang, makanya ini yang terjadi. Biasanya kalau orang was-was dalam dirinya. Kenapa kok orang sampai mengulangi takbiratul ihram? Allahu Akbar. Karena dia mungkin ngikuti ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu harus muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah itu sejak orang melafatkan huruf hamzah dalam lafaz Allah sampai melafatkan huruf ra di kata akbar, itu harus niat terus. Enggak boleh putus. Allah. Jadi lafaz lisannya ngomong Allah Akbar, hatinya niat. Pokoknya niat terus. Nah, saya niat. Pokoknya hatinya niat terus. Saya salat. Allah Akbar. Kalau merasa ada yang bolong, seret, maknanya lewat gitu, maka dianggap tidak sah niat. Maka diulangi lagi. Allah Akbar. Maka kalau seperti itu ya akan ini tadi terjadi. Ya. Artinya apa? Setan yang menang, was-was di situ yang muncul. Maka cukup apa? Muqaranah urfiyah. Jadi ketika niat cukup, pokoknya ketika Allahu Akbar di situ ada terbesit niat sudah cukup. Ya, kayak gitu. Atau sebelum takbir niatnya. Kalau sebelum takbir tidak cukup. Niat ketika takbiratul ihram. Karena sebelum takbir orang belum masuk sholat. Sedangkan niat itu rukun, bukan syarat. Paham ya? Apa bedanya syarat sama rukun? Iya, kalau syarat itu sebelum sholat pun sudah dilakukan. Tapi kalau rukun itu bagian dari bentuk sholat.
Sholat dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Kaidahnya mukorona hakiki ya, mukoron. Urfiyah. Yang Hakiki ya. Iya itu. Niat harus hadir di semua takbiratul ihram. Iya. Kalau yang Urfiyah cukup terbesit di salah satu bagian dari takbiratul ihram. Niat harus hadir di salah satu takbiratul ihram. Di salah satu bagian. Salah satu bagian. Baik, minha contoh yang lain. Al-hirzu, tempat simpanan, fisariqati dalam masalah pencurian. Wat tafarruqu, dan berpisah fil bai'i dalam masalah jual beli. Wal qabdu, dan menerima fihi dalam masalah jual beli. Ini kembali apa? Kepada urf. Kembali apa pada urf. Ya. Ayo, coba kemana itu? Nah, bunda ta? Jadi kan gini, orang mencuri baru dikatakan mencuri kalau dia mengambil barang di tempat simpanannya. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang ono duit 100.000 nang tengah embong, kemudian dijupuk, apakah dia disebut pencuri? Bukan. Nah, bisa disebut pencuri. Ya. Ada orang parkir motor di pinggir jalan di trotoar. Di situ ada P di seret di dalam parkir. Kemudian ada orang pakai motor tersebut, apakah dihukumi pencuri? Tidak. Gimana? Hah? Ada P disoret kalau parkir. Dia parkir di situ. Dia parkir di situ. Enggak Satpol PP. Ada orang, ya terlalu kita nyebut maling. Ada orang terus dipakai aja motornya, terus diambil. Apakah kalau ditangkap orang itu dihukumi sebagai pencuri? Dalam artian dipotong tangan? Enggak boleh. Kenapa? Karena barang yang diambil tidak pada tempat penyimpanannya. Iya, harus tempat penyimpanannya. Ya. Nah, tempat penyimpanan. Kita tahu tempat itu tempat penyimpanan atau tidak dari mana? Syariat tidak memberikan batasan, tidak memberikan tempat penyimpanan itu kriterianya harus tertutup sekian meter, luasnya sekian meter. Enggak ada batasannya. Batasannya kembali kepada tradisi masyarakat yang berlaku. Kalau sudah ada tanda P di silang, kan berarti nggak boleh parkir di situ. Itu bukan tempat untuk memarkirkan motor dan disimpan di situ, nggak boleh. Makanya nggak dihukumi sebagai pencuri. Karena tradisi di situ bukan tempat menyimpan motor. Ya, kayak gitu. Dan seterusnya. Terus apakah bagaimana? Apa yang ngambil motor itu? Ya dihukum tapi tidak dihukum potong tangan. Oh gitu. Ya tetap dihukum. Karena hukuman itu ada namanya had, ada namanya takzir. Had itu batasannya diatur sama syariat. Potong tangan itu had. Kemudian pezina dicambuk itu had. Minum khamr dicambuk 40 kali itu had, kayak gitu. Tapi ada namanya takzir. Takzir itu hukuman di bawah had tadi. Untuk memberikan efek jerah gitu saja. Atau berpisah dalam jual beli. Ya, jual beli kan ada khiyar majelis, istilahnya khiyar majelis. Jadi selama dalam majelis penjual atau pembeli boleh membatalkan akad. Selama dalam satu majelis. Ya, selama dalam apa? Satu majelis boleh membatalkan akad. Wis mari tuku, mari kayak no duwe ngene-ngene. Kemudian mikir-mikir kayaknya nggak jadi beli misalkan. Ya memang kita mungkin dibisui ya mesin dodol tapi secara kalau kita khilaf di situ, maksudnya kita apa jenenge terjadi khusumah, ya kita kulus lapor, kita menang, nah kita nggak masalah kita membatalkan jual beli karena kita masih dalam satu majelis. Tapi kalau sudah berpisah, maka tidak ada khiyar majelis. Nggak ada khiyar majelis. Nah, batasan berpisah atau tidak, ini dari mana? Dari urf masyarakat. Ya. Misalkan kalau dalam dealer misalkan, ya ketika dia keluar pintunya, berarti sudah berpisah. Selesai. Ya. Atau misalkan dalam pasar misalkan, pasar yang banyak itu,
Ketika dia sudah berpaling, berjalan beberapa langkah, berarti ya sudah. Maka nggak boleh balik lagi terus batas itu. Nggak bisa. Ya, untuk khiyar majelis. Ya. Khiyar majelis. Makanya Nabi mengatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua penjual dan pembeli itu boleh saling memilih, maksudnya boleh lanjut jual atau belinya atau tidak jadi selama belum yatafarraqa berpisah. Itu kembali apa? Ke urf. Termasuk qabd juga, menerima juga kembali ke urf. Baik, minha, contoh yang lain. Al-bay'u bil mu'atati, jual beli mu'atah. Mu'atah itu apa? Jual beli tanpa lafadz. Jual beli tanpa lafadz. Misalkan Andre tak lungi pulpen, murah-murah Andre kayak aku 2.000. Gak ngomong apa-apa. Niki. Oh niki. Wis gitu toh. Itu mu'atah. Jual beli mu'atah. Itu diperbolehkan. Afan. Al-bai'u bil mu'atah, jual beli mu'atah. Li'annahu karena dia lam yasih, tidak sah fi syar'i dalam syariat. Kenapa kok tidak sah? Hukum asalnya jual beli mu'atah tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Jadi mesin jual beli. Mesin jual beli. Ini enggak sah. Jadi kalau di luar kan kita masukkan koin, minumannya keluar sendiri gitu. Maka dalam syariat, dalam mazhab Syafi'i enggak sah hukum asalnya. Karena di sini li'anna ulamnya fi syara'. Kenapa? Ya. I'tibaru lafdhin, karena menganggap ada lafadz. Fawajabar ruju'u, maka harus kembali ya, rujuk ilal urf pada adat. Hadza makhtarahun mahadza, ini makhtaron Nawawi yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memilih jual beli mu'atah itu sah. Jadi mazhab Syafi'i sendiri khilaf. Wa huwal mu'tamad, dan itu adalah yang mu'tamad. Walau alam ini maksudnya mu'tamad apa? Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i sebenarnya jual beli mu'atah tidak sah tetap. Ya, walau alam ini mu'tamad maksudnya siapa? Jadi dalam mazhab Syafi'i jual beli itu harus ada lafadz. Saya jual, ya saya beli. Ya gitu. Harus ada lafadz. Kalau enggak itu enggak sah. Tapi beberapa ulama Syafi'iyah memiliki pendapat lain seperti Imam Nawawi. Boleh jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah. Tapi itu tidak mutlak. Di sini jadi sebenarnya Imam Nawawi di sini itu kan penulis di sini yang menyebut secara mutlak, berarti semuanya boleh jual beli pakai mu'atah. Tidak semuanya. Jual beli mu'atah dianggap sah oleh Imam Nawawi bagi barang-barang yang memang biasa diperjualbelikan secara mu'atah. Contohnya apa? Barang-barang yang murah, barang-barang yang tapi jual beli rumah sama kena kunci omah sama kayak udah duit. Kau ngomong apa-apa ya gak iso. Kau no catatan kan no akta jual beli. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Harus ada apa sih kok. Ya. Jadi di sini mu'atah yang diperbolehkan adalah jual beli mu'atah yang mana tradisi masyarakat menganggap boleh mu'atah dalam hal itu. Kayak gitu. Jadi mazhab Syafi'i ada. Nah, untuk kemudahan bisa kita memilih pendapat Imam Nawawi dan juga Imam Nawawi di sini bukan ini ya. Imam Nawawi juga mengikuti Imam Syafi'i yang lainnya, juga beberapa ulama Syafi'i yang memilih sah jual beli mu'atah untuk barang-barang yang biasa diperjualkan dengan mu'atah kayak gitu. Jadi untuk kemudahan ya boleh, ya gitu. Untuk kemudahan yang ya boleh. Sekarang semuanya serba mu'atah. Ya kalau misalkan tradisi masyarakat ya kita nggak masalah, kita ngambil pendapatnya Imam Nawawi dan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang itu nggak masalah. Tapi itu tadi syaratnya adalah memang tradisi menganggap itu dijual beli mu'atah nggak masalah. Tapi kalau tradisi tetap menganggap itu nggak bisa dijual belikan mu'atah, tuku sepeda, tuku rumah, tuku sawah misalkan, tuku barang-barang yang harganya lumayan, maka di situ jual beli mu'atah nggak dianggap. Karena tradisi masyarakat mengatakan di situ nggak bisa mu'atah, harus ada akta jual beli. Sapi. Beli harga laptop mu'atah.
Kaidah berikutnya al-qaidatu tsalitsatu wal 20, kaidah ke-23 al-ijtihadu. Ijtihad layan kudu tidak batal bil ijtihadi dengan ijtihad yang lain. Kenapa li'annal ijtihad tsani? Karena ijtihad yang kedua laisa aqwa, tidak lebih kuat minal awwali, dari yang pertama. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah usaha kita untuk melakukan sebuah pilihan. Kalau kita sudah memilih dan meyakini itu, maka tidak bisa dibatalkan oleh pilihan orang lain. Itu mananya. Contohnya apa? Alhamdulillah. Contoh. Minha. Lau taghayyara. Kalau seandainya berubah. Ijtihadun. Ijtihad. Pilihan. Fil kiblati, dalam masalah kiblat. Amila, maka dia mengamalkan bisani dengan ijtihad keduanya. Wala qadha'a, dan tidak wajib untuk mengqadha. Hatta hingga lau sholat, dia sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat li arba'i jihatin, menghadap ke 4 arah. Fala qadha'a, maka tidak ada qadha, tidak usah mengqadha. Kan gini, dia sholat zuhur, dia sudah berijtihad, oh arahnya sini misalnya, Allahu Akbar. Entah terjadi sesuatu, kemudian rakaat kedua berubah ijtihadnya. Kayaknya bukan ini, kayaknya sebelah kanan, muter sebelah kanan. Rakaat ketiga, sebelah kananku kok. Rakaat ketiga muter sebelah kanan. Rakaat keempat ragu lagi, dan misalkan hasil ijtihadnya lagi enggak, kok ini sing sebelah kananku mana ya? Muter sebelah. Jadi sholat dalam satu sholat 4 rakaat menghadap ke 4 arah mata angin. Rakaat pertama ke arah sana, rakaat kedua arah sana, rakaat ketiga arah. Maka apa batal? Tidak batal. Selama dia tidak tahu arah kiblat dan dia berijtihad. Nah, kayak gitu. Itu zaman dulu. Kalau sama sekarang ya gampang ya, pakai aplikasi. Minha, contoh yang lain. Walau hakamal hakim. Kalau hakim memberi hukuman, putusan, hakama yang memutuskan hakim. Bisain dengan sesuatu, tsumma taghayyara, kemudian berubah ijtihaduhu, ijtihadnya, lam yanqud, tidak batal al-awwalu, pilihan yang kedua, atau putusan yang pertama, afwan. Maka putusan yang pertama tidak batal. Ya, misalkan dalam satu kasus hakim memberikan putusan hukumannya seperti ini. Kemudian ada kasus lagi, kemudian hakimnya belajar lagi, ngaji lagi. Tahu, oh ternyata yang lebih benar itu seperti ini. Maka untuk putusan yang kedua dia merubah putusannya, hukumannya dirubah seperti ini. Ya, maka nggak apa-apa. Dan hukuman yang pertama tadi, kasus pertama yang tidak berubah, tetap seperti itu. Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Mina, contoh yang lain, lau khala'a zaujatahu. Kalau seandainya lau khala'a, ya, kalau seandainya seorang menghulu zaujatahu, istrinya, salasan, 3 kali. Tazawwajah rabi'at. Tazawwajah, kemudian dia menikahinya ar-rabi'ata, yang keempat kali. Bila taqaddumin nikahi al-ghairi, tanpa didahului nikah dengan orang lain. Li'tiqadihi, karena dia meyakini annal khul'a, karena khulu itu faskhun, fasakh, la talak, bukan talak. Maka tidak dihitung talak. Tsumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian berubah ijtihadnya ila kepada annal khul'a, bahwasanya khulu itu talakun, adalah talak. Wa huwa bakin, maka dia tetap ma'aha, bersama istrinya tadi. Bidzalikan, nikah dengan nikah tersebut. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah. Atau ini saya jelaskan dulu ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada orang yang berijtihad, khulu itu bukan talak. Khulu itu bukan talak, tapi fasakh. Khulu itu apa? Khulu itu perceraian di mana istri membayar kepada suami. Itu khulu. Ya, itu khulu ya, itu khulu. Nah, ini sudah khulu 3 kali. Sudah khulu 3 kali. Kemudian habis itu dinikahi lagi. Istrinya, mantan istrinya dinikahi lagi. Setelah khulu 3 kali. Tanpa istrinya nikah lagi dengan orang lain. Kemudian setelah nikah lagi tadi,
si suaminya baru mempelajari lagi, oh ternyata dia berpendapat, oh ternyata yang kuat dalam ijtihad saya, khulu itu talak. Jadi kalau 3 kali hukumnya sama seperti talak, harus nikah lagi dengan orang lain, kemudian ceraikan, baru bisa dia nikahi. Nah, apakah di sini setelah dia berubah ijtihadnya, dia harus terpaksa menceraikan istrinya tadi? Tidak. Karena ijtihadnya tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain. Kayak gitu. Makanya kalau khulu itu kan seorang istri itu ibaratnya mentalak suami itu ibaratnya. Ya. Nah itu ketika udah seperti itu berarti ketika udah sah makanya khulunya itu. Artinya udah nggak boleh lagi untuk apa ya bersama udah nggak boleh lagi maksudnya bersama. Iya. Udah pisah gitu ya. Bisa. Nah itu maksudnya 3 kali berarti pertama pisah nikah lagi, dikhulu lagi, nikah lagi, dikhulu lagi kan 3. Oh gitu ya. Habis itu nikah lagi, berarti kan sudah 4 kali nikah sama dia sama. Nah, itu nggak apa-apa aja ya, karena bukan nggak apa. Ini kalau seandainya orang itu berpendapat khulu itu bukan talak, nggak masalah meskipun istrinya nggak nikah lagi sama orang. Kemudian kalau misalkan ijtihadnya, pandangannya dia berubah, khulu itu talak, maka harusnya kalau sudah khulu 3 kali, dia harus nikah lagi dengan orang lain. Maka apakah dia harus menceraikan istrinya karena khulu sudah 3 kali dan istrinya belum nikah lagi? Enggak. Dia tetap saja lanjutkan pernikahannya. Ijtihadnya meski keliru dia gitu. Ya mungkin keliru atau mungkin berpandangan dengan pandangan yang lain karena sudah mungkin ya berpandangan dengan pandangan yang lain, enggak masalah kayak gitu. Baik. Qala Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali, in hakama hakimun, jika memberikan putusan seorang hakim bisihati dengan keabsahannya, lam yajib alaihi, tidak wajib baginya, mufaraqatuhu, untuk berpisah, wa in taghayyara ijtihadu, dan jika berubah ijtihadnya, ya, lamma yalzam min firaqiha, maka tidak harus untuk berpisah juga dengannya, min taghyiri hukmi hakim, dari perubahan hukum atau perubahan putusan hakim fil mujtahadati, dalam ijtihadnya. Wa in lam yahkum hakim, dan jika hakim belum memberi putusan, fa fihi taraddudun, maka masih ada keraguan. Wal mukhtar, dan yang terpilih adalah wujubul mufaraqati, wajib untuk berpisah, lima yalzamu, dari perkara yang mana harus min imsakiha, menjaga wanita tersebut, minal, atau ya menahan wanita tersebut, minal wad'il harami, dari berhubungan suami istri yang haram, ala mu'taqadihi tsani, atas keyakinan yang kedua. Ya, jadi ini misalkan Imam Ghazali mengatakan kalau misalkan itu tadi adalah hakim, ya adalah hakim memberikan putusan. Misalkan dulu pas khulu, misalkan kita nggak tahu, sama-sama orang awam, khulu ke hakim, ya sudah, terus nikah lagi, khulu lagi, ngomong ke hakim, nikah lagi. Hakim mengatakan ini fasakh bukan tolak. Hakimnya ngomong gitu, khulu lagi, ya, khulu ya kedua, terus nikah lagi, khulu lagi ketiga, ya khulu lagi ketiga, terus kemudian nikah lagi karena hakim mengatakan dulu, ya nggak apa-apa silakan. Ya, terus setelah itu ijtihadnya hakim berubah. Apakah dipaksa si suami tadi untuk berpisah dengan istrinya? Enggak. Kecuali kalau belum maju ke hakim. Ya, maka hendaknya apa? Yang dipisah. Supaya apa? Supaya tidak apa? Tidak ada syubhat. Karena apa tadi kaidahnya al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Hukum asal dalam masalah kemaluan itu haram. Maka dicari yang paling hati-hati. Tapi kalau sudah maju ke hakim, diberikan putusan hakim, ya sudah, kita manut putusannya hakim. Maksudnya itu gimana? Apa bisa misalnya karena kekurangan ilmu gitu, jadi pertama ijtihadnya itu ya bukan 3 kali. Orang salah ijtihad atau orang berubah ijtihad kan enggak serta-merta karena kurangnya ilmu. Bisa jadi karena mungkin pandangannya berubah kayak gitu. Imam Syafi'i ketika di Baghdad dan di Mesir pandangannya berubah. Ya, pandangannya berubah. Tapi bukan berarti ketika Imam Syafi'i di Baghdad itu atau Imam Syafi'i ketika di Mesir lebih berilmu daripada di Baghdad, enggak.
Karena beberapa pendapat beliau di Baghdad itu menjadi pendapat resmi Imam Syafi'i yang mazhab Syafi'i. Misalkan contohnya Imam Syafi'i ketika di Mesir mengatakan sholat maghrib itu berakhir waktunya ya sepersekian menit, yaitu seukuran orang itu bisa sholat 5 rakaat, bisa menutup auratnya. Jadi cepat sekali di Mesir. Tapi di Baghdad Imam Syafi'i mengatakan waktu sholat maghrib tidak habis sampai datangnya waktu sholat isya. Mazhab resmi Syafi'iyah mengatakan yang muktamad pendapat resmi Syafi'iyah adalah pendapat Imam Syafi'i yang ada di Baghdad. Karena lebih kuat dalilnya. Berarti kan nggak mesti orang berubah ijtihad itu karena apa? Karena ilmunya lebih atau bertambah, enggak. Kadang mungkin pandangannya yang berubah. Kayak gitu. Maksudnya kayak anak memahami ini yang tentang khuluk 3 kali itu Ustaz. Itu kan di sini kan suaminya kan memandang atau beristihad bahwanya itu sama seperti talak gitu. Iya. Enggak, sebelumnya bukan. Baru ketika pas setelah nikah lagi, setelah khuluk ketiga baru memandang khuluk itu talak. Iya, berarti istrinya harus nikah lagi sama orang baru dinikahi. Nah, tapi ini sudah terkadung nikah. Nah, hakikatnya asli itu gimana? Apakah memang harus apakah seperti talak asli atau enggak gitu ya? Makanya aneh. Kalau misalnya khuluk 3 kali. Yang benar yang mana? Ya, yang benar tuh seperti talak asli. Tergantung pandangan orangnya. Karena khilaf juga di antara para ulama. Khilaf ya, berarti. Iya, khilaf para ulama. Khuluk itu talak atau bukan? Khilaf. Kayak gitu. Para ulama khilaf. Oh, berarti kalau Syafi'iyah memandang khuluk itu talak. Ulama yang lain memandang khuluk bukan talak. Ada juga yang talak. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Namanya ijtihadat ya. Ranah ijtihad ya. Bisa kayak gitu. Baik. Tanbihun. Perhatian. Makna hadhil qaidah. Mana dari kaidah ini? Al-ijtihadu, ijtihad. Layan kudu bil ijtihad. Tidak batal dengan ijtihad fil madhi yang terdahulu. Lakin akan tetapi bitaghayyuril hukmi dengan berubahnya hukum fil mustaqbal pada waktu yang akan datang lintifa'it tarjih karena tidak ada sisi kuat al-an sekarang. Walihada oleh karenanya yu'malu diamalkan bil ijtihad tsani dengan ijtihad yang kedua fil kiblati dalam masalah kiblat walayan kudu dan tidak membatalkan ma madha apa yang sudah berlalu. Intinya tadi ya bahwasanya ijtihad tidak baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman fastabiqul khairat dan bersegeralah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Maka dari ayat ini ada kaidah fikih yang ke-24. Al-qaidatur rabi'atu wal ishrun, kaidah ke-24. Al-itharu mendahulukan orang lain bil ibadati dalam masalah ibadah mamnuun dilarang. Al-amfilah contohnya al-itharu bisafil awwali mendahulukan orang lain pada saf yang pertama. Ya. Maka hukum asalnya tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Kecuali kalau memang orang tersebut memang harusnya berada di situ. Misalkan yang berada di belakang imam harusnya orang-orang yang memang memiliki hafalan dan bisa membenarkan kalau imam salah, yang faqih. Kita orang awam, kemudian baris di belakang imam pas. Orang yang ini harusnya berada di situ, maka kita ya nyumanggano gitu loh. Jadi di situ maka boleh silakan. Tapi kalau kita sama-sama saja, ya maka kita hendaknya berusaha untuk mengambil saf pertama, ya gitu. Minha contoh yang lain alitharu bima'i thaharah, ya mendahulukan orang lain dalam masalah air untuk bersuci. Wa bisatir kayaknya bukan ya yusatir ini bisatir dan masalah bisatil aurat penutup aurat ya maka tidak mendahulukan orang lain ya. Baik minha contoh yang lain alitharu ya mendahulukan orang lain li talabi ghairihi untuk meminta selainnya linau
Linaubatin, ini bukan linauba. Ba itu ya, bukan ya. Linaubatin untuk giliran fi qiraatil ilmi, dalam membaca ilmu. Ya. Misalkan baca kitab misalkan, bacaan. Misalnya santri sampean yang maca. Nah, maka hukumnya tidak dianjurkan seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang kita tidak siap, maka kita ngomong ke gurunya. Gitu. Ya karena apa? Karena ini dalam masalah kebaikan kayak gitu. Kalau kita siap ya bismillah. Minha, contoh yang lain, al-itharu bi qada'i hajatin muhtaji. Mendahulukan orang lain untuk menyelesaikan kebutuhan orang yang membutuhkan, membantu orang lain. Kait amil masakin, seperti memberi makan orang miskin, wal yatama, dan anak yatim. Maka masalahnya hendaknya kita bersegera. Ya. Tidak menunggu orang lain kalau kita mampu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa yu'thiruna, dan mereka mendahulukan ala anfusihim, atas diri mereka. Wa yu'thiruna, dan mereka mendahulukan orang lain gitu. Ala anfusihim, melebihi diri mereka, walau kana bihim, meskipun mereka khasasatun, butuh. Maka di ayat ini ada kaidah. Al-qaidatul khamisatul 20. Kaidah yang ke-25 apa? Al-itharu, mendahulukan orang lain bi ghairil ibadati, bukan dalam masalah ibadah, matlubun, itu termasuk yang dianjurkan. Al-amsilatu, contohnya, al-itharu, mendahulukan orang lain bil miskin. Bil miskin, bil maskan mungkin ini ya. Bil maskan, bukan bil miskin kayaknya. Bil maskani. Mendahulukan orang lain dalam masalah tempat tinggal. Maka dianjurkan. Minha, contoh yang lain, al-itharu bil libas, mendahulukan orang lain dalam masalah pakaian. Nang mall misalkan limited edition, hari siji terus rebutan, wah aku dilek kan. Enggak, ithar ya wis sampai nih tukun enggak masalah gitu. Kecuali kitab misalnya. Kitab yang ilmu yang Ya, kecuali kitab. Kalau misalkan ini emasnya enggak bisa ya, enggak apa, kita boleh persengketa tapi ya tetap menjaga ini ya, perdamaian ya. Minha al-itharu bi ta'am, mendahulukan dalam masalah makanan. Ya. Minha, contoh yang lain, tarkul akhdhi, tidak mengambil min mali sedekah, dari harta sedekah, itharan, karena mendahulukan lil ghairi, untuk orang lain. Ya. Dan misalkan dia sebenarnya berhak dapat sedekah, tapi dia memandang ada orang lain lebih membutuhkan, maka boleh dia menolak dan dengan badan. Minha, atau yang lain, tarkut tijarah, tidak berjual beli, tidak bekerja. Fi syai'in, dalam satu hal, yarju fihi, yang dia mengharap di dalamnya, ribahan, ada keuntungan, li ghairihi, untuk yang lain. Ya, dalam misalkan misalkan ada orang jual sate ayam misalkan, ya, sate ayam. Kemudian ya, dia sebenarnya bisa saja, boleh saja dia bikin di sampingnya jual sate ayam juga bisa. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena lebih membutuhkan. Mungkin kalau saya jualan rasanya lebih enak dan bisa mengurangi pelanggannya ini gitu ya. Ya idar lah gitu. Jual apa yang lain gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin, wa kullukum mas'ulun, dan kalian ditanyai an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya. Dari kaidah ini ada dari hadis ini ada kaidah ke-26. Al-qaidatus sadisatul 20, kaidah ke-26. Tasarruful imami, perbuatan imam, ala ra'iyati, untuk marakyat, manutun didasarkan bil maslahati, dengan kemaslahatan. Didasarkan dengan apa? Kemaslahatan. Al-amsilatu, contohnya, minha annahu, bahwasanya idza qasama zakata, jika pemimpin membagi zakat, alal asnafi, bagi asnaf itu yaitu orang yang berhak zakat, ya, berhak menerima zakat, yahrumu alaihi, maka haram bagi pemimpin at-tafdhila, lebih mengutamakan satu dengan yang lain, ma'atasawil hajati, ya,
bersamaan dengan samanya kebutuhan mereka. Nah, tidak boleh mendahulukan ini, padahal sama-sama butuh. Hanya karena alasan soalnya ini dulurku misalkan, nggak boleh. Harus berikan kebutuhan mereka sama, nggak boleh dilebihkan. La yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun min wulatil umuri, dari pemimpin. Wulatul umur itu pemimpin. An yansiba, untuk menetapkan imaman imam li sholati, untuk sholat, fasikon, yang mana orang tersebut fasik. Wa in sahahna, ya meskipun kita membenarkan as-sholata, sholat, khalfahu, di belakang orang fasik. Li'annaha, karena sholat di belakang orang fasik makruhatun, hukumnya makruh. Sholat di belakang orang fasik sah, ya. Tapi tidak boleh bagi pemimpin menentukan imam masjid negara misalkan diimami oleh orang fasik, nggak boleh. Kenapa? Karena hukum asalnya pemimpin itu harus mengambil yang paling maslahat untuk rakyat. Maka kalau ada yang soleh ya nggak boleh. Minha, contoh yang lain, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya an yuqaddima, untuk memberikan min baitil mali, dari baitul mal, harta negara, ghairal ahwaji, kepada orang yang tidak membutuhkan, alal ahwaji, dia melebihi orang yang membutuhkan. Ya, maka tidak boleh, ya, seorang pemimpin memberikan harta dari baitul mal pada orang yang tidak membutuhkan melebihi orang yang membutuhkan. Baik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hududa, idra'u, tolaklah al hududa, had itu tadi ya hukuman, bisyubhati, dengan sebab syubhat. Akhrajahu Ibnu Adi, dikeluarkan oleh Ibnu Adi min hadithi Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas. Maka dari hadis ini ada kaidah. Al-qaidatu sabi'atu wal isrun, kaidah ke-27. Al-hududu, had, hukuman had, taskutu, itu terjatuh, maksudnya terjatuh itu maksudnya adalah tidak dilaksanakan bisyubhati, karena ada syubhatnya. Tadi saya sebutkan, hukum itu ada dua, ada namanya had, ada namanya ta'zir. Kalau had itu ketentuannya sudah ditentukan syariat. Ya, misalkan zina, hadnya adalah didera, dipukul, dipecut 100 kali. Ya, kemudian penuduh zina dipukul 80 kali. Mungkin mukhamar dipukul 40 kali. Kemudian pencuri dipotong tangan dan seterusnya. Itu had. Kalau takzir itu hukuman-hukuman selain itu. Yang nentukan siapa takzir itu? Yang nentukan hakim. Itu takzir. Nah, untuk masalah had ini tidak boleh dilaksanakan kalau ada syubhat di situ. Masih ada unsur ketidakjelasan. Contoh apa? Alhamdulillah, contoh. Man wati'a imra'atan. Orang yang menyetubuhi seorang wanita. Dhannaha, dia mengira wanita tersebut halilatahu, istrinya. Falaisa alaihi al-haddu, maka tidak ada atasnya hukuman had. Ya, tidak ada atasnya hukuman apa? Hukuman had. Dia mengira apa? Istrinya, kan ada syubhat. Ternyata bukan. Nah, kan berarti zina. Tapi apakah dihukum zina? Enggak boleh dihukum zina. Bisa itu terjadi. Kalau zaman dulu ya bisa aja. Anak kembar bisa? Kan bisa. Kembar misalnya istrinya punya saudara kembar, ya kan? Bisa saja. Pas bengi lampu mati. Iya, pas bengi lampu mati, bisa saja. Bisa saja. Namanya watu syubhah gitu ya. Minha, contoh yang lain, man wati imra'atan, orang yang menyetubuhi wanita, takunu halalan, yang mana dia itu halal inda qaumin, menurut satu kaum, haramun, dan dianggap haram inda akharin, menurut kaum yang lain. Seperti apa? Ka nikahil mut'ati, seperti nikah mut'ah. Ya. Jadi apakah orang yang melakukan nikah mut'ah itu langsung dihukum rajam? Tidak. Ditakzir. Enggak hukum rajam. Ya, hukum rajam. Ya. Wan nikahu bila waliyin, dan nikah tanpa ada wali.
Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi boleh sah, maksudnya boleh di sini maksudnya adalah sah. Tapi jumhur mazhab mengatakan nggak sah. Maka tidak boleh dihad. Ya, hukum had. Au bila syuhudin atau tanpa saksi. Tanpa saksi, karena dalam mazhab Maliki sah nikahnya wanita tanpa. Tapi jumhur mazhab mengatakan nggak sah. Wa kullu nikahin mukhtalafin fi, dan setiap nikah yang ada perselisihan pendapat di dalamnya. Misalkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan, ya, seorang bapak, seorang ayah boleh menikahi anak zinanya. Jumhur mengatakan nggak boleh. Seorang bapak menikahi anak zina, itu termasuk nikah yang mukhtalaf fihi. Anak zina gini, misalkan naudzubillah ada orang A zina dengan B, melahirkan C. C ini perempuan. Kemudian A nikahi C. A bisa sama B gitu. A ini berzina dengan B. Oh iya, B melahirkan anak perempuan C. A kemudian nikahi C. Oh gitu. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Tapi kalau misalkan A berzina dengan B, B melahirkan anak laki-laki C, maka si B nggak boleh nikahi anak laki-lakinya. Kenapa? Karena hadis mengatakan, karena dalam hadis mengatakan al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu dinisbatkan pada ibunya. Untuk ahir, untuk pezina yang laki-laki, maka tidak ada hak sama sekali. Maka si bapak itu sama si anak hasil zinanya itu seperti nggak ada hubungan apa-apa. Hukumnya apa ya? Bukan mahram. Jadi dalam arti bukan mahram ya, nikah pun boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh. Kenapa Kak? Karena tidak ada, ya karena itu tadi tidak ada hubungan sama sekali sama bapaknya. Kenapa? Lil akhiril hajar. Berarti kalau udah balik itu haram ya, salaman sama bapaknya sendiri. Ya kalau hasil zina ya nggak boleh. Misalnya dia itu nikah di luar nikah itu, terus habis itu nikah, kan sekarang kan banyak itu kan ya. Hamil dulu baru nikah, nah itu berarti nggak boleh. Nggak boleh. Ya bapaknya boleh nikahi anak itu, ya nggak boleh. Dan ya berarti nggak boleh serumah berarti katanya. Ya nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh nikah. Nah kalau misalkan nikah, mazhab jumhur nggak boleh kan? Apakah berarti dihukumi zina? Nggak bisa dihukum had, nggak bisa. Baik, contoh yang lain. Minha man saraqa ma dhannahu milkahu. Orang yang mencuri sesuatu yang dia mengira itu miliknya. Au malaka abihi, au milka abihi, atau mengira itu milik bapaknya. Au ibnihi, atau miliknya anak-anaknya. Falaisa 'alil had, maka tidak ada atasnya hukuman had. Kenapa? Li syubhatil istihqaq. Karena ada syubhat dalam masalah keberhakan. Dia mengira itu hak saya, itu hak bapak saya, hak anak saya. Kayak gitu. Maka tidak boleh potong tangan. Minha, contoh yang lain, man syaribal khamra, siapa yang minum khamr, litadawi, untuk pengobatan. Wa in kana al-asahu, meskipun yang paling sahih menurut penulis ya, tahrimuhu, ya, pengharamannya, li syubhatil khilaf, karena ada khilaf dalam masalah hal itu. Ya, dalam masalah hal itu. Baik. Terakhir ya. Terakhir. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Dari hal ini, dari ayat ini ada kaidah. Al-qaidatu tsaminatu wal 20, kaidah ke-28. Ma la yatimul wajibu, apa-apa yang tidak lengkap, tidak sempurna al-wajibu, suatu kewajiban. Illa bihi, kecuali dengan hal tersebut, fahuwa wajib, maka hal tersebut hukumnya juga wajib. Suatu kewajiban, suatu hal yang mana suatu kewajiban tidak bisa, tidak lengkap, tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu juga menjadi wajib. Al-amthilatu, contohnya, wajaba ghuslu juz'in, wajib membasuh sebagian minar raqabati, dari leher, warraksi, dan kepala, ma'al wajhi, bersama dengan wajah. Namanya wajah itu kan batasnya kan ini, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga.
Tapi ketika membasuh kan nggak mungkin kita digarisi terus dipasno, mesti mepet, mesti benar-benar mepet kan? Pasti ada yang lebih. Kan gitu. Maka ini juga wajib sedikit mengambil bagian dari leher sini. Ini sudah leher ini, di bawah ini sudah leher. Ya. Atau sebagian dari kepala, mungkin sebagian rambutnya kena. Ya. Itu wajib kalau memang ya memang nggak bisa gitu. Dibuat di titik-titik misalkan nggak mungkin. Ya maka ya wajib membasuh sebagian sedikit dari itu. Ya. Ya gitu. Minha contoh yang lain, wajib ghuslu juz'in. Wajib membasuh sebagian minal adodi. Al-adod itu ini, lengan atas. Ini namanya adod, ini namanya sa'id. Sa'id. Wasaki dan betis ma'ad dhira'i. Bersamaan dengan membasuh lengan, warijli dan kaki. Jadi ketika wudu ya wajib membasuh sedikit bagian dari lengan atas. Dan kaki juga wajib membasuh sebagian dari apa? Dari ini, dari apa? Betis ini kan ya betis. Memang enggak sampai kita garisi kemudian dipasno enggak. Wajib untuk membasuh sebagiannya. Sa'ik apa saki? Asaki. Sak itu ini. Kalau betis. Yang sa'ik itu yang Sa'idun. Sa'id itu ini, sa'id. Disebut juga dhira. Ya. Sa'idun. Kalau saki itu betis. Sak ini sak. Wal tafati saku bisak. Ya, bertemu betis dengan betis. Saking gemeter ya. Hari kiamat ya. Minha wajib satru juz'in, wajib menutup sebagian minar rukbati dari lutut ma'al aurati bersama dengan aurat. Wasatru juz'in minal wajhi dan menutup sebagian dari wajah ma'arasi bersama dengan kepala lil marati bagi wanita. Ya. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan pakai kerudung, ya kan nggak mau dipresno kan angel. Jadi wajib menutup sebagian, mengambil sedikit bagian dari apa? Dari wajahnya. Ya, sebagian dari wajahnya. Demikian pula untuk apa? Aurat. Lutut sendiri ini kan bukan aurat. Lutut ini bukan aurat. Ya. Yang aurat itu betis. Apa? Atasnya lutut. Pupu ya apa ya? Paha itu auratnya. Paha. Ya. Tapi apakah pres gitu enggak? Wajib menutup sebagian. Ya mungkin ngambil segini atau segini gitu ya. Wajib ada lutut yang terbasuh. Yang bukan tertutup. Kan masalah nutup aurat. Jadi seperti itu. Masuk dalam kaidah malayatimul wajibu illa bi fawa wajib. Baik. Sampai sini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas berikutnya. Wallahu taala a'lam sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in.